Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 13. Kali ini kita mengambil perikop terakhir dalam ayat 53 sampai 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu yang kita sudah selesaikan bahas di hari-hari kemarin, Ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yesus ditolak di kotanya sendiri, yaitu di Nazaret. Meskipun Kapernaum pusat pelayanannya, Yesus tetap menganggap Nazaret kota asalnya. Ketika Yesus masuk ke kota Nazaret, awalnya ia disambut hangat. Bahkan diundang khotbah di sinagog tempat asalnya. Jemaat yang mendengarkan khotbah Yesus sangat takjub oleh perkataan dan hikmatnya. Jikalau khotbah Yesus begitu memukau banyak orang, mengapa mereka menolak Yesus? Karena penduduk Nazaret mengenal keluarga Yesus. Itu sebabnya yang pertama, mereka mencela dia karena ayahnya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Mereka melihat Yesus bukan anak konglomerat, bukan anak bangsawan, bukan anak keturunan darah biru. Tukang kayu bukanlah pekerjaan yang bergengsi, pekerjaan sederhana. Yang kedua, mereka mencela dia karena ibunya. Apa masalahnya di sini? Mereka mengenal ibunya bernama Maria, seorang wanita biasa. Bukan Ratu Maria, bukan Nyonya Maria, bukan Bunda Maria, melainkan hanya Maria tanpa gelar yang megah dan yang keren. Yang ketiga di sini, mereka mencela dia karena saudara-saudaranya yang adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Orang-orang yang baik tapi miskin sederhana. Karena itu mereka direndahkan. Jadi Kristus pun ikut direndahkan sebab ia bersaudara dengan mereka. Saudara-saudaranya ini kemungkinan anak-anak Yusuf dari istri yang terdahulu. Hal ini membuat mereka sulit mengakui Yesus sebagai nabi. Nabi harusnya dihormati. Dan biasa memang dihormati karena karya-karya spektakuler, karena ketajaman dalam mendengar suara Tuhan, dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Jadi sungguh aneh jika nabi tidak dihormati. Bayangkan mengakui Yesus sebagai nabi saja sulit, apalagi menerimanya dia sebagai anak Allah. Itu sebabnya mereka menolak. Sebagai akibat dari ketidakpercayaan mereka, yang pertama, tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. Yang kedua, sebagai akibat dari ketidakpercayaan mereka, penghalang besar bagi kebaikan-kebaikannya dinyatakan di kotanya. Hanya orang yang percaya yang bisa melihat mujizat Tuhan. Hanya orang yang percaya bisa melihat kebaikan dan karya-karyanya. Mempercayai Yesus berarti mempercayai pribadinya. Mempercayai pribadi berarti mempercayai semua karya-karyanya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, semuanya menjadi mustahil. Karena itu, jika perbuatan-perbuatan besar tidak terjadi dalam diri kita, itu bukan karena tidak ada kuasa Tuhan, bukan karena tidak ada Tuhan di dalam hidup ini, melainkan karena tidak ada iman di dalam diri kita. Itu sebabnya perlu kita belajar percaya penuh kepada Dia, sekalipun kita belum melihat mujizat. Belajarlah untuk mempercayai penuh dengan iman kepada Dia, sekalipun kita belum melihat kesembuhan dalam penyakit kita.
Belajarlah percaya penuh kepada Dia sekalipun kita belum dapat jawaban doa yang selama ini kita gumulkan. Belajarlah percaya penuh kepada Dia sekalipun kita belum dapat pasangan hidup. Belajar percaya penuh kepada Dia sekalipun kita belum dapat keturunan. Belajar percaya penuh kepada Dia sekalipun masa pandemik ini belum berakhir. Seperti Daniel, tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dia harus masuk dalam gua singa. Tapi pada akhirnya dia merasakan kebaikan Tuhan. Dilindungi, diluputkan dari mulut singa. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia harus masuk dapur perapian. Dan pada akhirnya dia menerima mujizat Tuhan. Dan mati karena api yang panas. Hal inilah yang membuat kita bisa melihat karya-karyanya dan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita di masa sulit sekalipun. Namun kalau kita gak percaya, kita akan kehilangan karya-karyanya dan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Tetaplah teguh, tetaplah percaya, tetaplah yakin, sekalipun kita belum melihat secara kasat mata. Mari kita lihat dengan iman. Karena iman yang menarik sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iman adalah bukti di mana kita bisa menarik kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Jadi kalau kita mau melihat hal-hal belum pasti terjadi, hal-hal belum kelihatan terjadi, yang kita perlu lakukan adalah milikilah kepercayaan yang teguh sekalipun kita belum melihatnya. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.